Nah, Pinjam laptop. nah ambil nah ini. Ntar Bu. Nanti wawancara dulu sebentar. Udah? Mulai tuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh saya izin minta waktunya sebentar Pak? Silakan. Saya di sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, di mana dalam wawancara ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Silakan. Saya ingin tahu pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Baik, terima kasih. Keputusan yang diambil ketika ada permasalahan, pertama kita lihat dulu permasalahannya apa. Kedua, setelah itu setelah tahu kita permasalahannya, kita pikirkan tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Peraturannya ada, kemudian setelah itu baru kita panggil yang bermasalah. Masalah kita awali dengan pertama pemberian nasihat terlebih dahulu. Setelah itu, jika memang tidak, kalau berlaku tindakannya telah dilakukan lagi, baru diadakan tindakan sesuai dengan peraturan. Oke, baik Pak. Bapak punya pengalaman tentang di mana situasi pengalaman Bapak itu Bapak merasa dilema ketika mengambil sebuah keputusan? Ya, selama ini belum ada, ya. Selama ini belum ada memberikan keputusan dengan dilema. Biasanya tetap berjalan dengan baik. Ya. Oke, berarti Bapak belum mempunyai sebuah kasus yang Bapak ambil membuat Bapak menjadi dilema ya? Ya, belum ada kasus yang menjadi kita dilema lah. Ya, biasa-biasa saja karena kasus di sekolah pun jarang terjadi yang sangat fatal ya. Hanya sebatas wajar-wajar saja. Baik Pak, kalau begitu kasus yang Bapak hadapi, apakah pilihannya antara keduanya benar, sama-sama benar, atau pilihannya benar atau salah? Ada yang salah, ya kadang-kadang ada yang benar juga, tergantung gimana permasalahannya. Oke baik Pak, kalau begitu ketika Bapak dalam menjalankan peran Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak prosedurnya atau langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan? Maksudnya langkah apa ini kira-kira? Langkah-langkah dalam misalkan ada suatu kasus permasalahan siswa, langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu bagaimana? Kalau dia kan ada di sekolah kan banyak, memang ada siswa, ada guru. Jadi kita ke siswa, ya, jika memang sudah tidak bisa di langkah pertama, kalau memang sudah tidak bisa diatasi oleh guru BK atau guru mata pelajaran yang lain, ya, kita lihat prosedurnya juga. Kalau memang sudah memang tidak bisa kita apakan, ya kita kasih peringatan. Tidak bisa juga kita keluarkanlah, tidak hormat dari sekolah kalau siswa. Tetapi jika guru, ya, kalau memang ada permasalahan yang memang tidak, tapi biasanya selama ini saya tidak pernah mengatasi permasalahan guru yang memang tidak pernah terjadi permasalahan. Tadi Pak, kan Bapak pernah mengalami suatu permasalahan sama-sama benar. Jadi ketika permasalahan kasus yang dihadapi sama-sama benar, bagaimana cara Bapak dalam menghadapi situasi itu? Maksudnya? Begini, misalnya kan satu kasus, permasalahan ini sama-sama benarnya Bapak apa? Kayak anak ya kan Pak ya?
dia sikapnya baik, tapi mungkin ada dasi kelemahannya. Jadi dalam mengambil keputusan itu bagaimana Bapak pengambilan keputusannya? Ya, tidak putusannya ya kita berikan nasihat aja. Nasihat apa yang benar gitu ya apa. Tidak fatal kali kan. Berarti misalnya lah Pak, kalau adalah siswa yang dia misalnya kurang ya Pak ya, kurang, tapi dia misalnya nilainya yang tidak memadai, berarti nanti misalnya ketika ada keputusan naik kelas, berarti Bapak misalnya yang mengambil keputusan itu gimana Pak? Misalnya mengatakan dia tidak sesuai dengan nilai, dia tidak bisa naik kelas, tapi sisi lain dia kan Ya kita lihat rajin gitu. Jadi keputusan itu gimana? sikapnya, Untuk ya mengambil? kita kalau mengalami seperti itu, kalau dia memang dalam proses, kalau kemampuan IQ-nya memang rendah, ya kita lihat di sisi lain tadi kan. Nah, dari sikapnya, dari kelakuannya, dari kehadirannya, ya. Nah, itu. Jadi tidak semata-mata kepada kemampuan intelektualnya. Jadi kan ada afektifnya, ya, ada motoriknya. Ada siswa yang memang dia kemampuannya kurang dalam belajar, tapi dia dalam bekerja, dalam praktek dia bagus, dalam afektifnya bagus, ya kita ambil keputusannya ke situ, dia ya, afektifnya ini banyak. Tapi apabila semuanya itu benar kita fatal, itu udah fatal sekali. Ya, kita ambillah keputusan terakhir ya, kalau memang dia tidak naik ya tidak naik. Nah, apalagi kalau dia terlibat pada kriminal seperti itu. Berarti Bapak mencari dulu informasi Pak ya, Ya. tentang mengumpulkan dulu, misalnya seandainya anak itu memang layak dinaikkan, dia naikkan ya Pak ya. Kalau dia bisa mendukung misalnya seperti sikapnya, berarti dia ada kemungkinan bisa naik kelas. Oke, terima kasih Pak. Berarti dalam mengambil keputusan itu, apakah itu Bapak koordinasi atas keputusan sendiri atau Bapak melakukan diskusi atau rapat dengan guru-guru yang ada di situ? Biasanya ya kita panggil lah beberapa, yang paling utama guru BK, wali kelas, kemudian beberapa guru, kita ambil informasi dari situ. Ya. Jadi tidak semata-mata keputusan pribadi. Berarti Bapak melakukan diskusi Pak ya, Ya. dengan rekan ya, kemudian dengan BP dan wali kelas. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan apa yang menjadi tantangan Bapak? Ya, selama ini tidak adalah tantangan yang berarti. Yang berarti tidak ada. Ya. Tidak ada tantangan. Kemudian yang paling Bapak anggap efektif dalam Bapak mengambil keputusan itu apa Pak, yang membuat situasi Bapak meyakinkan itu mengambil keputusan? Sudah merupakan hasil musyawarah ya, dengan masukan-masukan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oke, berarti yang paling efektif dalam Bapak mengambil keputusan adalah karena sudah merupakan hasil ya Pak, kesepakatan, sudah didiskusikan bersama ya Pak ya. Oke, Pak. Ada nggak Pak faktor atau seseorang yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Tidak ada. Oke Pak, baik, terima kasih Pak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, ada nggak pengalaman apa yang bisa Bapak ambil ya dalam Bapak mengambil keputusan? Ya, selama ini tidak ada pengalaman yang berarti. Tidak ada pengalaman berarti dalam mengambil keputusan. Oke Pak, baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Silakan. berarti bisa saya simpulkan, berarti Bapak, kita sebagai seorang pemimpin dan mengambil keputusan harus sesuai ya Pak ya, dengan prosedur peraturan yang sudah berlaku. Kemudian dalam mengambil keputusan itu tidak bisa hanya keputusan sepihak sebagai Tidak, pemimpin, ya. tapi harus dimusyawarahkan ya Pak ya, dengan anggota yang ada Dengan di yang dalam- terkait lah, yang dengan terkait yang ya Pak ya. terkait ya. Yang terkait. Tanggung jawab. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan kesempatan pada hari ini Bapak berikan untuk wawancara. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses dalam kepemimpinan Bapak, terutama dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih Pak ya.